Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Arifah, BP 20010024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Rahmat Alamsah, nomor BP 18010024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairia Sufi Maharani dengan nomor BP 20010013 dari kelompok 3. Baiklah, saya Rodatul Arifah akan menjelaskan tentang ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Yang pertama, mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliable. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai, jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Yang kedua, pengendalian detektif atau detective control. Yang ketiga, pengendalian korektif atau corrective control. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian umum atau general control. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau aplikasi kontrol. Kerangka pengendalian. 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yaitu yang pertama, COVID. COVID merupakan sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan 1. Manajemen membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan teknologi informasi. Yang kedua, menjamin keamanan dan pengendalian yang memadai untuk para pengguna layanan teknologi informasi. Dan yang ketiga, memungkinkan para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mengembangkan masalah keamanan teknologi informasi dan pengendalian yang dilakukan. Yang kedua, KOSO ICIP. KOSO ICIP adalah kerangka kerja untuk kontrol internal perusahaan atau pendekatan berbasis kontrol. Komponen KOSO ICIP yaitu 1. Kontrol lingkungan internal. Yang kedua, risk assessment. Yang ketiga, kontrol activities. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, monitoring. Yang ketiga, KOSO-M. KOSO-M adalah kerangka yang memperluas kerangka kerja KOSO dengan mengambil pendekatan berbasis resiko. KOSO-M lebih komprehensif dan hasilnya. Pengendalian bersifat fleksibel dan relevan karena ditautkan dengan tujuan organisasi terkini. Komponen KOSO-M yang pertama lingkungan internal, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga event identification, yang keempat risk assessment, yang kelima control activities, yang keenam informasi dan komunikasi, yang ketujuh monitoring. Baiklah, saya Khairia Sufi Maharani akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu budaya perusahaan yang mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. 4. Struktur organisasi. 5. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. 6. Standar sumber daya manusia. 7. Pengaruh eksternal. Materi selanjutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respons risiko dilakukan.
Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. 2. Pemisahan tugas. 3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. 4. Mengubah pengendalian manajemen. 5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. 6. Pengamanan aset, catatan dan data. 7. Pengecekan kinerja yang independen.